karena beritanya kan simpang siur ya. Jadi pertama kita juga mau ngomong bahwasannya aku dituduh katanya simpanannya mantan simpanan RK. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya semuanya? Kan lucu gitu. Jadi kayak nggak masuk di akal aja sih. Tapi ada pernyataan dia yang menyebut bahwa Pernyataan Teh Ayu semua tidak, orang bukan bisa ngomong aja pernyataan. ya pernyataan bahwa Teh Ayu tidak menemani dia USG. Ada pernyataan dari dia. Itu bagaimana menanggapinya? Saya menemani, Nah, tapi saya tidak masuk ke dalam. Tapi yang masuk ke dalam adalah supir saya gitu. Dan satu orang lagi. berarti bisa disebut bahwa ada saksi yang masuk Ada ke dalam. saksi, tapi ada itu saksinya adalah saksi saya gitu. Karena di situ begitu keluar USG-nya langsung saya pegang. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia bilang tidak ada, bisa cek CCTV rumah sakitnya aja. Di sebuah rumah sakit mana? Di Pamulang. Di Pamulang. Hasil USG-nya itu sudah berjanin berapa bulan? Waktu Agustus atau September akhir saya lupa ya tanggalnya ya. Itu tuh kira-kira sudah 4 bulan setengah. Pokoknya Januari itu dia lahiran ya. Ketemunya itu kan tanggal 4 Juni. Kalau kalian lihat kan dia ada spill katanya tes pack bulan Juli ya. Tanggal 28. Mungkin nggak? Dari tanggal 4 Juni ke tanggal 28 Juli, logika Anda, dia hamil. Jauh lah. Masa 2 minggu hamil? Itu aja sih. Ya kalaupun tokcer ya kan, kok masa hasil USG-nya kan beda kan gitu Iya, kan. masa emang begituan? Kita juga nggak tahu begituan apa enggak. Kita nggak ada di lokasi. Mau apakah mereka main ludo, apakah mereka ngapain? Kita nggak tahu. Berarti dia melahirkannya bulan Januari. Januari. Karena saya tahu, saya yang orang saya yang memberikan apa namanya dana untuk beli. Dana untuk beli, maksudnya dana untuk melahirkan atau? Dana untuk melahirkan, dari beli dari USG sampai melahirkan itu kita kasih dia. Oke, berarti perkenalannya waktu itu Juni, Januari lahiran. Berarti bisa Perkenalannya saya nggak tahu kapan, kayak ketemunya Juni, karena kan yang nge-DM-nya itu ya Mbak Lisa sendiri gitu. Silakan tanya beliau lah. Kalau kapan nge-DM-nya kapan? Nah, bicara soal dana, dananya dari siapa? Dananya ya dari yang bersangkutan lah, bukan dari saya, masa dari saya. Ya kalau intinya kan kalau yang ada memberi dana, ada orangnya, tapi ya kita nggak bisa buka lah siapa orangnya di sini. Biarkan itu menjadi bukti buat Mbak Ayu sendiri, karena kan Mbak Ayu di sini ingin meluruskan info-info miring ini semua kan gitu. Betul. Tapi dengan adanya rekaman kayu yang beredar, percakapan antara Lisa dengan Pak RK sendiri, dugaan rekaman suara Itu aku nggak tahu benar atau enggak, makanya kan saya nanya ini benar atau tidak, karena posisinya itu kan bisa katanya ada AI ya, karena yang saya dengar kayak bukan suara Lisa ya. Ya kalau terkait rekaman ya, rekaman suara ya, nah, telepon percakapan ya, silakan Lisa buktikan, jangan dikirim opini gitu loh. Kan kepolisian kita kan punya alat yang bagus lah. Betul. untuk cek semua, di forensik aja kan gitu kan. Apakah ini benar match suaranya Pak RK itu atau betul atau bukan kan gitu. Ya. Itu aja sih. Kakak sendiri katanya menghubungi Ibu Cinta. Aku menghubungi terbalik dong. Bu Cinta Bu Cinta DM menghubungi. Kak Ayu. Iya. Terkait apa sih Kak, mungkin yang dibahas sama Bu Ayu itu, sama Bu Cinta? Loh, kenapa diulang-ulang? Kan aku udah cerita. Ya beliau sedih pasti. Itu aja ya. Beliau sedih ya. Beliau ya prihatin kenapa difitnah begitu keji oleh satu orang perempuan yang tiba-tiba muncul datang bilang punya anak dari seorang Ridwan Kamil gitu.
kan gitu. Yang pada kenyataannya saya tahu dugaannya bahwasannya tidak, itu aja dugaannya, ya kan? Kita kan semua menunggu hasil tes DNA itu aja kan, udah. Iya. Itu Bisa aja. sendiri kan. Kenapa sesimpel itu di kemana-manain gitu? Apakah ini ada permainan apa bagaimana? Ya kan, saya ingin meluruskan juga ya. Saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Ayu di sini, kan Mbak Lisa kan juga udah punya kuasa hukum. Ya silakan. Nggak ada dia. Ya, kita nggak tahu, tapi adalah salah satu kuasa hukum yang selama ini yang kita perhatikan. Menjembatani, yang vokal sekali ya. Ya lakukan aja langkah-langkah hukum. Ya kalau memang merasa itu benar anaknya Pak RK, ya silakan tempuh jalur hukum untuk membuktikan itu semua terkait tes DNA, ya silakan tempuh kan gitu kan. Kan semua ada konsekuensi hukumnya. Apabila tidak terbukti menjadi fitnah. Kalau terbukti ya Mbak Lisa itu bisa mendapatkan hak-haknya. Hak anaknya apalagi kan gitu kan, itu aja. Tapi kan ntar dulu, aku potong. Di sini ada yang Islam, Islam. mayoritas Islam kan. Nah, katanya kan kalau misalnya anak di luar nikah itu bukannya tidak berhak untuk dinafkahi, ya kan? Bukan begitu atau Nafkahi berhak. Tapi untuk Nafkahi berhak. mengakui setelah wali dia untuk menikah nggak bisa harus menikah ulang lagi setelah dia Gitu. melahirkan. oh gitu? Nah. Kalau anaknya, gitu. Ya, kalau menafkahi tetap. Oh gitu. Dalam bentuk tanggung jawab. Iya, Untuk betul. tanggung jawab, Iya. gitu. Tapi kalau misalnya bukan anaknya, Nah, itu tahu. nggak ada Nggak hak ada kan? hak, iya. Karena kan bukan darah daging. Nah udah itu aja ya sebenarnya. Karena ya saya ada mendengar kan dari salah satu ustadz yang saya lihat di internet itu, katanya kalau misalnya anak di luar nikah itu memang tidak ada haknya gitu untuk di Nafkahi. nafkahi seperti itu. Tapi kan berhubung saya noni jadi saya nggak tahu. Ayu kemarin sempat ke Polres Jaksel itu jadi laporan apa gimana sih? Silakan. Ya kalau terkait laporan akan kita laporkan. Kebetulan kan kemarin kan masih suasana Lebaran ya, Idul Fitri ya. Ini pun masih suasana Idul Fitri sebenarnya. Ya saya minal aidin dulu sama teman-teman wartawan ya semua ya. Aidin wal faizin gitu. Jadi gini ya, sebenarnya ini itu kan terlalu berlarut-larut ya. Ini udah menyerang ke personal ya. Iya. Justru pasti saya akan bersikeras sekali untuk melaporkan. Kenapa? Karena ini udah kemana-mana. Yang melihatnya pun mungkin geram sendiri, bahkan keluarga saya pun geram, bahkan lawyer saya pun geram gitu. Kenapa jadi ada di situ tes narkoba apa segala macem, kan lucu. Itu aja sih. Dan itu udah lama banget. Itu kayaknya sebelum dia hamil malah 5 tahun lalu 2019 itu. Berarti ada rencana ya untuk melaporkan ya. Pasti. Lah menurut Anda aja, kalau Anda digituin bagaimana? Itu kan namanya menggiring opini bahwasannya saya memakai narkoba, lalu saya halu, mungkin gitu kali ya. Jadi selama ini omongan saya tidak bisa dipercaya seperti itu kan. Yang saya duga seperti itu gitu kan. Tapi di sini bisa dibuktikan, silakan cek saya siap. Mungkin kalau 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, iya saya pernah coba. Namanya anak muda pernah coba-coba lah ya. Tapi kalau sekarang rasanya nggak mungkin. Karena saya tidak pernah suka yang namanya narkoba. Buat apa? Itu aja sih. Kalau obat antidepresan iya. Tapi saya ada surat, gitu aja. Tapi Lisa sendiri kan mengaku di media sosialnya itu kalau dia dikenalin sama Kayu dengan Pak RK sendiri. Nah, itu harus diluruskan ya. Silahkan buktikan kapan saya mengenalkan, jam berapa, tanggal berapa, di mana lokasinya. Karena kan beliau sendiri katanya yang ketemu. Bagaimana sih? Saya aja nggak tahu beliau ketemu. Tiba-tiba curhat hamil. Bagaimana ceritanya? Coba pikir pakai logika. Bahkan katanya kan ada di situ. Halo Pak, nama saya Lisa, saya temannya Ayu Aulia. Itulah dia pertama kali dia mendm Pak Ridwan Kamil, bukan saya memperkenalkan, titik. Gitu. Bahkan kalau dia ketemu saya nggak tahu ngapain, ya kan? Emang saya di situ ada di situ 24 jam? Enggak. Itu
aja sih, mau main ludo kek, mau ngapain kek. Tapi yang saya tahu bapak itu memberikan sejumlah bantuan untuk sekolah yang dia bilang katanya mau kuliah padahal dia berbohong, padahal untuk berhedon-hedon di Bali. Tapi dia kan terus menyenggol kayu dan Ya membeberkan bukti-bukti. senggol aja terus, nggak ada masalah. Ya kan kita kan juga manusia, tidak luput dari dosa. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya juga pernah berstatement di podcast sesuatu orang bahwasannya saya juga memang pernah, mungkin juga kan pernah geger juga kan yang tentang saya pelakor atau apa. Saya juga pernah ada salah, saya pernah juga ada hilaf, tapi kan itu dulu orang berbenah diri boleh dong, iya kan, seperti itu aja sih. Dan saya sekarang amat sangat benci dengan orang yang berselingkuh gitu, karena karmanya saya sudah terima, yaitu aja saya sendiri gitu aja. Tapi rekaman suara itu kan dalam rekaman suara itu Lisa sendiri meminta uang. Pernah setuju atau mendengar hal itu gak sih terkait ke Pak RK sendiri? Saya nggak tahu ya. Yang saya tahu Bu Cinta dan Pak RK sendiri, saya sudah mengkonfirmasi bahwasanya tidak ada itu semua. Bahkan sudah saya get kontak dan lain-lain, chattingannya, masa chatting sendiri lucu deh. Itu aja. Ini kan permasalahan kan anak ya deh. Aku ini anak RK. Seberapa ini yakin si Teteh kalau itu bukan anaknya Pak RK tuh? Saya nggak bisa ngomong seberapa yakin saya, karena kan itu kan baru dugaan ya. Pertama itu dugaan, kedua itu dugaan saya ya dari hasil USG kan, bisa saja saya salah. Yang bisa menentukan kan tes DNA saja. Itulah kenapa mesti tanya saya bukan Tuhan. Berarti bisa dibilang adanya tes DNA ini setuju ya? Setuju dong. Nggak bagus lah. Artinya kan ini kan bisa meluruskan Justru semua. kan saya bilang tes DNA adalah jalan satu-satunya untuk dia berhak mendapatkan keadilan untuk anaknya, kalau memang dia mau keadilan untuk anaknya, itu aja. Dan Pak RK sendiri udah setuju ya Teh? Kalau misalnya Setuju kan, udah dengar. Mungkin kan sebelumnya hubungannya baik ya Teh sama Lisanya sendiri. Enggak sih, nggak pernah baik. Oh, yang mengantarkan waktu Cuman itu aja. dia ngidam kan, yang dia upload tuh di IG-nya dia kalau Ngidam dia sushi. dibawain Saya sama Kai. bukan bawain, saya bayarin, saya bawa ke Grand Indonesia. Bukan saya bawain, bukan apa. Dia minta tolong untuk itu, mau USG dan minta bantuan dana. Berarti emang hubungannya juga Berarti udah bohong, baik. Iya. bukan ngidam, salah. Jadi tolong deh jangan dipelintir-pelintir deh. Omongan tuh yang jelas gitu. A, B, B, C, C gitu. Saya nggak suka orang A, B, C, D, F, G gitu. Gitu aja sih. Jadi santai aja. Jadi bukan ngidam dan tidak Tidak ada hubungan ngidam, baik. saya ketemu di Sushi Tei. Dia ngobrol sama saya, tolongin dong bagaimana ini. Kak, begini ceritanya, saya hamil. Begini. Terus aku bertanya, emang yakin itu anak bapak? Kan gitu dong. Itu kan pertanyaan wajar ya. Nggak tahu Kak, yang saya tahu ya dia masih jualan kue apem, itu aja. Yang saya tahu ya, dia sudah bersuami, dia juga sudah punya anak 2 dari suami yang satunya lagi. Katanya yang satunya lagi kan saya nggak tahu tuh anak siapa tuh, jadi kan belum tahu kan. Nah yang itu yang saya tahu adalah sekitar dia lagi 7 bulan gitu menikah dia gitu. Jadi kan jadi tanda tanya besar sih menurut aku gitu aja sih. Masa suaminya nggak marah sih? Kalau saya sih jadi suaminya saya marah, malu ya gitu ya. Kak, itu itu juga udah ada cocologi netizen, wajah Video. anaknya ini mirip sama suaminya. Ini gimana tanggapan Kak Aulia sendiri? Saya nggak mau itu kayak bukan ranah bicara saya ya, kalau mirip atau nggak mirip kan namanya anak kecil ya,
Kalau cocokologi kan cocokologi aja Nggak gitu ada kan. validitas terkait Iya. itu semua Kan semua kan tes DNA kan saya bilang tes DNA yang itu kalau cuma cocok-cocokologi ya saya nggak bisa ngomong gitu aja. Pertama itu, kedua yang masalah video dia yang sudah tersebar itu kan bukan suaminya, masa marah juga gitu. Harusnya suaminya ya keluar dong, bisa keluar dong, bisa ya keluar press con, jangan saya mulu dikejar-kejar wartawan, kasihan dong, mereka cari berita loh. Tapi kenal sama sosok suami dari Lisa? Enggak, saya nggak kenal, saya nggak tahu. Yang saya tahu, saya dapat info dari netizen. Netizennya memang luar biasa ya, lebih dari detektif. lebih Indonesia Katanya ini ya Pak, tato apa tukang tato namanya Edo gitu. Suaminya Kak. Ya, ya mungkin Oh Bang Edo. ya, mungkin mana ada yang Bang Ya. Sini ngomong dong langsung. Kakak Edo, Kakak Edo. Kakak Edo. Itu aja ya.